Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reni Fitrianingsi, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Darmawan, SPDMT selaku fasilitator, dan Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Elvi Gustina MPD dan Ibu Ferawati Desra MPD yang telah membimbing saya selama ini. Dalam ruang kolaborasi ini, kami berada dalam kelompok dua yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ibu Usni, Ibu Susan, dan saya sendiri, Reni Fitrianingsi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok dua akan membahas tentang situasi seorang guru di SMP. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang diferensiasi. Pengertian diferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan pengajarannya agar dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memungkinkan setiap siswa mencapai potensinya secara maksimal. Ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama sekali yaitu diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat masing-masing siswa. Salah satu contohnya yaitu menyediakan sumber belajar yang beragam seperti video, gambar, atau teks untuk memenuhi preferensi belajar siswa. Tujuannya adalah memastikan setiap siswa mendapatkan materi yang sesuai dengan tingkat kesiapannya, sehingga tidak merasa terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah menyesuaikan cara penyampaian materi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan preferensi masing-masing siswa. Salah satu contohnya yaitu memberikan pertanyaan panduan yang berbeda-beda untuk siswa dengan tingkat berpikir yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu menyesuaikan hasil akhir atau produk yang dihasilkan siswa sesuai dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing. Contohnya, memberikan pilihan produk akhir yang berbeda-beda, seperti membuat presentasi, poster, dan model 3D. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi dengan cara yang mereka miliki dan sesuai dengan minat mereka. Kemudian ada 3 kebutuhan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, termasuk gaya belajar, minat belajar, dan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara optimal, guru perlu memperhatikan 3 aspek utama, yaitu kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan ketiga, profil belajar. Yang pertama sekali, kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu adalah tingkat pemahaman dan kemampuan awal siswa dalam mempelajari suatu materi baru. Contohnya, siswa yang memiliki kosakata yang luas akan lebih mudah memahami teks bacaan yang kompleks. Diferensiasinya yaitu memungkinkan seluruh siswa menguasai materi dasar untuk menggali lebih dalam pemahamannya. Yang kedua, kebutuhan belajar, minat belajar siswa.
Minat belajar adalah topik atau kegiatan yang menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. Contohnya, siswa yang tertarik pada hewan mungkin lebih antusias mempelajari ekosistem. Diferensiasinya yaitu memberikan pilihan topik proyek atau penelitian. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar adalah cara siswa memproses informasi dan belajar paling efektif. Ini mencakup gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, preferensi kerja individu atau kelompok, dan kecerdasan majemuk. Contohnya, siswa introvert mungkin lebih suka bekerja sendiri, sedangkan siswa ekstrovert lebih suka bekerja dalam kelompok. Diferensiasinya yaitu membentuk kelompok yang heterogen untuk mendorong siswa belajar. Selanjutnya, salah satu situasi belajar seorang guru di SMP. Dalam narasi ini diceritakan bahwa Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah untuk dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur pembahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajarannya sebagai berikut. Skenario pertama, satu, diskusi seluruh siswa. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti satu, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Dua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Yang ketiga, jenis pekerjaan apa yang tersedia pada periklanan tersebut? Nah, yang selanjutnya kerja individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Setelah Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, kemudian berbagi lagi dengan pasangan lain, maka tugasnya adalah pertama, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang ditulis dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian, setiap pasangan berbagi lagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada satu, target audiens sasaran, yang kedua, pesan utama dari iklan tersebut, yang ketiga, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Selanjutnya, Pak Dudidam menjelaskan konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga langkahnya yaitu kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberi selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tika untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tersebut. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan atau kekurangan lagi. Terus, berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Tahapan yang keempat yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Lalu ia memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Langkah yang kelima, Pak Dudilam lalu memberikan tugas individu,
yang membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Langkah yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario satu. Kemudian skenario 3 bersifat konseptual dan membutuhkan riset. Langkah yang ketujuh yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, atau dekat teman untuk memudahkan pertanyaan jika bingung, atau bisa juga di area ruang yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari situasi pembelajaran di SMP yang dilakukan oleh Pak Dudam, ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang diusahakan oleh Pak Dudidam berikan yang pertama yaitu tentang kesiapan belajar. Hal ini dapat dilihat dengan yang pertama tes awal. Dua, menyiapkan bentuk penugasan dengan 3 skenario berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang kedua, kebutuhan yang dipenuhi adalah minat belajar. Hal ini dapat dilihat dengan murid dibebaskan menuliskan 3 sampai 5 iklan sesuai dengan ketertarikannya. Di mana secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga adalah profil belajar. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran yang terbagi menjadi individu, kelompok berpasangan, kelompok kecil, dan kelompok besar. Pak Dudida memberikan keleluasaan pada murid untuk memilih lokasi mengerjakan tugas mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Caranya yang pertama dilakukan oleh Pak Dudidam adalah mencari pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait topik. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kedua, melihat tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dikuasai murid dengan memberikan keleluasaan menulis iklan sesuai ketertarikan murid secara individu. Yang ketiga, melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kemampuan murid. Murid berdiskusi berpasangan, dilanjutkan dengan kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian juga mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas dan beraktivitas. Pertanyaan yang ketiga adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi apa yang digunakan? Ada 3 strategi yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Yang pertama dalam strategi diferensiasi konten. Hal ini dapat dilihat dengan menulis 3-5 sampai iklan secara individu. Murid memperluas pemahaman konsepnya. Kemudian strategi kedua, diferensiasi proses dapat dilihat dengan diskusi dalam kelas besar, berbagi secara berpasangan, kemudian secara berpasangan berbagi lagi dengan pasangan lain, lanjut diskusi dalam kelompok kecil, kemudian murid melakukan kolaborasi. Dan selanjutnya, Pak Dudida memberikan kebebasan murid untuk memilih lingkungan yang sesuai dengan profil belajarnya untuk membuat tugas sesuai skenario. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu dengan cara membuat iklan secara ketertarikan murid. Kemudian Pak Dudira memberikan tugas sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid dengan menyediakan 3 skenario berjenjang.
Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah guru tersebut melakukan penilaian? Kak Nurida melakukan penilaian dari awal pertama sekali melakukan proses pembelajaran. Hal ini dilihat dari melakukan penilaian awal untuk memetakan pengetahuan awal murid. Yang kedua, memberikan penugasan individu di awal untuk membuat iklan sesuai ketertarikan murid. Yang ketiga, melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok berpasangan, kelompok kecil, dan kelompok besar. Yang keempat, Pak Dudida memberikan tugas individu sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep murid dengan 3 skenario berjenjang. Demikianlah pemaparan tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kata bijaknya, mulailah dari mana saat ini kita berada, gunakan apa yang kita punya, dan lakukan apa yang kita bisa. Bukankah perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah? Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.